Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bu Aceh Winina, selamat malam. Kalau baca ini pas buka video ini malam, saya ucapkan selamat malam. Kalau pas bukanya siang, saya ucapkan selamat siang. Kalau pas bukanya pagi, saya ucapkan selamat pagi. Oke, dalam tugas kelompok etika bisnis ini, kami dari kelompok 6 yang berputarkan Muhammad Azizus dengan NIM 112, dengan saya Agung Cahyo Nugroho 2070 dan Angga Kifari 2093, Ogni Dwi Rahayu dengan 2079, Diana Puspitarini 2068. Dalam kelompok 6 ini kita mendapat studi kasus di Jarum Foundation, ya, PT Jarum Foundation yang berhubungan dengan CSR-nya. Tanggung jawab sosial masyarakat atau corporate social responsibility adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai tanggung jawab terhadap sosial maupun lingkungan sekitar, di mana perusahaan tersebut berada seperti melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Contohnya, kegiatan yang biasa dilakukan seperti memberikan beasiswa kepada pelajar berprestasi atau yang tidak mampu, membangun suatu desa yang tertinggal dengan membangun fasilitas umum, itu salah satu contoh CSR dari perusahaan atau sebagai rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar, di mana perusahaan tersebut berdiri atau sebagainya. Selanjutnya, dengan adanya kegiatan CSR ini, berarti perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingan perusahaan tersebut, tapi memikirkan karyawan, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Perusahaan yang sudah menerapkan CSR, keberlangsungan bisnisnya lebih terjamin, karena berkurangnya masalah sosial yang muncul akibat dari bisnis tersebut dan mendapat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat, serta dapat menambah keuntungan dari unit bisnis baru dari CSR ini. Nah, etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Nah, studi ini berkonsentrasi pada pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Saya akan coba untuk jelaskan tanggung jawab sosial masyarakat. Terdapat beberapa manfaat yang didapatkan di dalam kegiatan CSR, baik bagi perusahaan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Manfaat CSR adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi perusahaan, terdapat 4 manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Yang kedua, bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Yang ketiga, bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam. Yang keempat, bagi negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut corporate misconduct atau malpraktek bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selanjutnya adalah selain manfaat CSR, juga menjelaskan beberapa motif. Ya, motif CSR merupakan beberapa poin yang menjadi latar belakang dalam pelaksanaan kegiatan CSR. Adapun motif CSR tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan. Yang kedua, layak mendapatkan social license to operate. Yang ketiga, mereduksi resiko bisnis perusahaan. Yang keempat, melebarkan akses sumber daya. Yang kelima, membentangkan akses menuju market. Yang keenam, mereduksi biaya. Yang ketujuh, memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Yang kedelapan, memperbaiki hubungan dengan regulator. Yang kesembilan, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Yang kesepuluh, peluang mendapatkan penghargaan. Kemudian tadi setelah awalnya adalah studi kasusnya adalah PT Jarum Foundation. Di sini ada sedikit penjelasan. Dalam kurun waktu 60 tahun, PT Jarum sudah melakukan berbagai program dan kegiatan lewat Jarum Foundation yang merupakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat atau lingkungan. Jarum Foundation didirikan oleh Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono pada tanggal 30 April 2016.
Jarum Foundation didirikan sebagai upaya PT Jarum untuk turun berperan dalam memajukan bangsa dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam di Indonesia. Tanggung jawab sosial atau CSR PT Jarum dilakukan di berbagai bidang antara lain pendidikan, sosial, lingkungan, dan kebudayaan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Diana. Ya, selanjutnya saya lanjutkan, yaitu PT Jarum adalah sebuah perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia yang berkantor pusat di Kudus, Jawa Tengah. PT Jarum merupakan induk dari Jarum Group yang membawai banyak bisnis. Bisnis tersebut dikelola oleh keluarga Hartono, yang generasi pelamarnya adalah Oi Wee Chuan. Di luar bisnis rokok kretek, Jarum Group juga memiliki unit bisnis seperti yang pertama Bank BCA, kedua elektronika, Polytron, yang ketiga perkebunan HPI Argo, yang keempat perdagangan elektronik Blibli, yang kelima agen perdagangan daging Tiket.com, yang keenam media komunikasi, yang ketujuh makanan dan minuman, yang kedelapan susu. Beberapa bakti Jarum Foundation pada negeri. Yang pertama, bakti sosial Jarum Foundation. Dalam perjalanannya, Jarum Bakti Sosial yang telah ada sejak perusahaan ini mendiri pada tahun 1951 terus tumbuh bersama dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Dilandasi semangat persaudaraan, gotong royong, dan saling tolong-menolong. Jarum Bakti Sosial terus mencoba menjadi yang terdepan dan terus berusaha membuat semaksimal mungkin bagi kepentingan masyarakat. Berbagai kegiatan sosial telah dilakukan oleh Jarum Bakti Sosial sebagai bukti kepeduliannya pada kesejahteraan rakyat Indonesia, di antaranya yang pertama donor darah, yang kedua penanganan bencana alam, yang ketiga pencegahan demam berdarah, keempat operasi katarak gratis, yang kelima meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, yang keenam peningkatan kualitas panti asuhan. Yang selanjutnya bakti lingkungan Jarum Foundation. Sejak tahun 1979, kami telah mengelola usaha pelestarian lingkungan, menciptakan keteduhan, melestarikan ekosistem lokal, mencegah erosi tanah, dan untuk membantu usaha tersebut berkembang luas juga terjangkau sebagai besar wilayah Pulau Jawa bagian tengah. Yang pertama, pusat pembibitan tanaman. Yang kedua, menanam IMBC 1350 km dari Merak hingga Banyuwangi. Yang ketiga, menanam trembesi lingkar Pulau Madura. Yang keempat, menanam trembesi ruas Jalan Tol Cipali. Yang kelima, konversi lereng Muria. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mbak Okni. Selanjutnya yaitu bakti pendidikan Jarum Foundation. Sejak tahun 1984, Jarum Foundation terus konsisten dalam memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Langkah ini diawali kesadaran bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik. Yang pertama ialah program Yang selanjutnya ialah bakti budaya Jarum Foundation. Demi mewujudkan Indonesia yang lebih bermartabat, bukan hanya perekonomian yang harus dikuatkan, namun juga kekayaan dan kelestarian budaya bangsa. Salah satunya ialah apresiasi seni budaya Indonesia, lalu Galeri Batik Kudus, dan yang ketiga ialah Galeri Indonesia Kaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Angga Gifari. Melanjutkan presentasi dari Okni, beberapa bakti Jarum Foundation pada negeri. Pertama, salah. Kok pertama? Beleni. Melanjutkan presentasi dari Okni, berpartisipasi dalam penanganan COVID-19. Pemberian donasi NHNFC pun telah dilakukan Jarum Foundation ke sejumlah rumah sakit guna penanganan pasien virus corona atau COVID-19. Bantuan berupa HFNC sebanyak total 12 unit
dikirimkan ke 6 rumah sakit di Jawa Timur, yakni RSUD Dr. Sadaro Jayakrisomo Bojonegoro, RSUD Waluyo Jati Raksan Probolinggo, RSUD Dr. Subandi Jember, Rumah Sakit Universitas Brawijaya Malang, Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo, dan Rumah Sakit Daerah Sutomo Surabaya. Penerapan kaitan etika bisnis dengan corporate social responsibility. Penerapan etika bisnis terhadap CSR PT Jarum sudah bagus karena perusahaan sangat memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat luas. Program Bakti Lingkungan Jarum Foundation sudah menanam kurang lebih 100.000 bibit yang diproduksi oleh PT Jarum Foundation setiap tahunnya. PT Jarum sudah menyediakan lahan khusus untuk pembibitannya. Selain itu, PT Jarum juga menanam terumbu besi, Merak sampai Banyuwangi, lingkar Pulau Madura, dan ruas jalan tol Cipalit dan konservasi lereng Muria. Tindakan ini dilakukan oleh PT Jarum untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Selanjutnya, di bidang pendidikan, PT Jarum membuka program Jarum Beasiswa Plus yang diberikan kepada lebih dari ribuan mahasiswa yang berprestasi dari berbagai universitas. Selain diberikan uang bulanan, mahasiswa juga mendapat pelatihan soft skill dengan harapan kader bangsa yang cakap, integritas, mampu, emosional. Meskipun program atau kegiatan CSR yang dilakukan PT Jarum yang berarti banyak juga pengeluaran biaya untuk program tersebut, tetapi hal ini bisa sebagai investasi perusahaan di masa yang akan datang. PT Jarum akan mendapat penilaian positif dan kepercayaan dari masyarakat, sehingga image atau citra perusahaan bagus dan berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan tersebut. Aku menagi. Iki terakhir. Oh, terakhir. Di bidang sosial, PT Jarum sudah melaksanakan banyak kegiatan, baik rutin maupun tidak. Kegiatan sosial yang rutin dilakukan adalah donor darah, yang dilakukan setiap bulan sekali atas kerjasama PT Jarum dengan Palang Merah Indonesia. Selain itu, PT Jarum berkontribusi pada bencana alam ataupun peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Terima kasih. Saya kembalikan pada Mas Agung. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, Mas Angga, Mbak Okni, Diana, Mas Azizus. Mungkin malam ini presentasi kita cukup. Semoga materi yang kita sampaikan malam ini bisa bermanfaat dan bisa tersampaikan. Semoga kita semuanya diberi sehat selalu. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan waktu presentasi, waktu kelas di Google Meet ya. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badmintonnya ra ono iki. Wes.